Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Senabal kiram al mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, para pejabat sipil TNI yang kami hormati, wali santri yang kami muliakan, anak-anak santri yang kami cintai. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemukan dalam forum yang penuh barokah. Semoga atas pertemuan kita bisa menjadi lambang atau simbol atas pertemuan kita besok di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat salam senantiasa tersanjungkan kepada sang kekasih pengemban risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Saha Nabi ingkang sangat kita harap-harap syafaatipun mbok bilih kula panjenengan sedaya benjang sampun wangsul mersih wonten ngarsanipun Allah. Para bapak, para ibu, alhamdulillah semata-mata hanya hidayah dan ma'unah Allah kita dipertemukan dalam majlis yang penuh barokah dalam rangka walimatut tasyakur, mensyukuri sedaya ilmu ingkang sampun kawedhar dalah kalawaca wonten menika pendidikan. Semoga pendidikan menika benar-benar merupakan pendidikan ingkang benar-benar mampu mencetak kader-kader ulama ahlussunnah wal jamaah iqamatan daimah ila yaumil qiyamah. Allahumma. Para bapak, kalau kita membahas tentang tasyakur, ini adalah bentuk ungkapan kesyukuran kita pada Allah. Istilahnya lek cara kita anggap global, ini adalah bentuk walimah. Walimah itu istilah orang Jawa, cara kitab kuning, al walimatu hiya antajtami an-nasa wa tu'ida anwa al-at'imati wa tutakhadu li sururin qadiman au hadisa. Jadi yang dinamakan walimah ini adalah sebetulnya cara NU, cara kitab ini antu idal at'imah, kita mempersiapkan jamuan makan. Makanya lek cara kitab pesantren walimah niki maknane selamatan mutlak, selamatan. Ada temanten diselamati namanya walimatul arusi, ngedok kulit penutup penis selamatan namanya walimatul khitani, bangun omah jadi selamatan namanya walimatul boyongani, anak umur seminggu diselamati namanya walimatu tasmiati, bojo ngandut umur 7 wulan namanya walimatul tingkepani. Tingkep ya, sing diselamati wis mlonting sak kekep. Nah istilah Jawa cara selamatan itu kathah. Anak oleh jodoh diselamati jenenge mantenan. Ngethok kulit penutup penis namanya sunatan. Gawe omah dadi selamati namanya boyongan. Garwa ngandhut 7 wulan jenenge tingkepan. Anak umur 35 tahun diselamati namanya 35 hari no bu selapanan niku basa kirata. Anak niku lek pun umur 35 dina niki jenenge selapan, niki sebab ibuke diusul-usul pun mapan.
mulane selapan. Lah napa kok perlu diwalimai? Manten yang penting wali ada, manten lanang siap bayar mas kawin, saksi tekak nih ijabi selesai sudah. Dari jam buat di kamar kula bupati orang semegat nih nyapa kok dadak diwalimai coro NU. Bayi gimana? Sunat juga begitu, gaya rumah juga begitu, rumah habis ratusan juta, sekali selesai langsung ditempati, orang sah diselamati, siapa yang mau protes? Bayi ngoten Bu, pasaran nggih, lah niki umur pirang dina? Kula takon ibuke Pak, dalam berapa hari? Sepasaran 6 hari. Tidak ada kongidah. Malah orang Jawa kalau selapanan ini anti 7 hari. Kenapa? Karena 7 hari itu disamakan dengan selamatan mayit. Yang jelas bagi adat Jawa, sepasaran ini dilihat pusat utawa udele. Lewis udele pupak 5 dina wani selamatan, 9 dina orang pupak ora wani selamatan. Lah nyapa kok selamatan ngenteni pupake udel? Diharapkan si bayi niki besok jadi orang niki ben udel kang barokah. Sebab uang ki lek udele ra barokah ya gladrah bingungne lurah. Dadi wong dandul bergendul bekekok, diumbah ora teles, dipepe ra garing, cemplone kali mentas, tundung minggat Bali, didol dicurosak wesi, karo kiai ra ngajeni, karo tangga ra nyopo, karo dulur tempur, karo bapak getak, karo ibu nesu, karo palik mendelik, karo mbah sak wiyah-wiyah, kon tunggu mah malah ngodol-ngodol gabah, njaluk montor ngedol sawah, diundang ra tau teko, ra diundang ngersula, deleh ngarep ora gelem, ning tengah ngiti kilik, ning mburi ra godak. Niku jenenge udel sing ora ba. Makanya perlu barokah niki dislameti. Ilmu pun juga demikian lah. Ilmu dislameti ini supaya menjadi ilmu yang barokah. Kok ilmu tidak barokah dadi wong pinter nyusahne wong sak negara, Pak? Coba kula tak takon, koruptor niku wong goblok apa wong pinter? Tapi karena ilmunya tidak barokah nyusahne wong sak negara, korupsi, bahkan titelnya bergandeng beberapa titel tapi ilmunya tidak barokah, iki nyusahne wong sak negara. Makanya ben barokah perlu dislameti. Para bapak, alhamdulillah kula tasik beto gedek Jawa saya ketat Pak. Jadi sampun los guys. Alhamdulillah niki odo-odone negara dari pandemi ke endemik. Pandemi itu adalah napa nggih? Penyakit virus yang melanda dunia. Tapi lah endemik niki kedaerahan. Kalau kita setback Pak, masalah virus ini kayaknya Allah setiap 100 tahun pasti menurunkan virus yang bahaya. Coba kita buka sejarah tahun 1819 Allah menurunkan virus yang namanya kolera, yang mati sedunia ini 20 juta. 100 tahun lagi Allah menurunkan virus namanya RNA, yaitu lahir di Spanyol, masuk Indonesia dinamakan flu. Tahun kemarin 2019 Allah menurunkan corona, masuk ke Indonesia berganti menjadi COVID. Mengapa corona ini berganti menjadi COVID? Karena biasanya orang Indonesia ini kalau manggil Cina itu adalah pasti ada kata-kata koh.
toko bangunan anu kok semen 5 sak, tambah lagi kok paku 5 kilo. Makanya karena corona inilah di desa Wuhan Cina sana masuk Indonesia berganti menjadi COVID. Mungkin kalau di Surabaya menjadi Cakpit, kalau di Pati apa? Kangpit, no? Bocah ya, Cakpit. Iyalah. Ma'asyiral hadirin, biarlah semuanya itu menjadi kenangan indah kita. Kenapa? Karena ternyata corona ini siji mengingatkan pada kita manusia itu lemah, sehingga sendi-sendi kehidupan dengan Allah menurunkan virus ini bisa berantakan. Pada waktu corona kemarin hidup dianggap tidak normal. Makanya sekali corona reda ada suatu masa yang namanya new normal. New normal niku, new niku artinya apa, Bu? New niku artinya apa? Bahasa Inggris ya. Niki hikmahnya Allah menurunkan corona, mbok de, pak de, mbah, kampung, desa iso bahasa Inggris. Kok teng pasar mbah, anu saiki wis new normal. Padahal kita jangan gagap, Pak. Indonesia ini lebih kaya khazanah bahasa daripada Inggris. Kita punya new yang sangat banyak. Ada anak naik sepeda motor pecicilan losor ning kali jenenge nyungsep. Jenengan melepas kelapa dari tempurungnya jenenge nyukil. Memasukkan obat dengan jarum namanya nyuntik. Pun vaksin, Bu? Udah vaksin? Sudah vaksin? Nggak takut? Nggak takut mati? Nek vaksin itu masalah efek niku pun biasa. Saya itu vaksin pertama, Pak, itu efeknya ngantuk 1 bulan. Jadi setiap pagi digugah oleh Bu nyara anu Pak, anu efek vaksin deh. Oke, ngalih. Gen kula niku enek karena kurang ahlinya yang vaksin. Nyuntik seorang perempuan salah urat. Jadi uratnya yang disuntik ini jurusan lidah, mulih karo sing lanang malah kerenge kaya kirik mana. Wenyeh. Banyak nyunyu di Indonesia, bahkan ini dimanfaatkan oleh produk. Ada sandal namanya New Era, sepeda motor namanya New Tech, yang baru ini sepeda Honda Beat tambah New namanya New Beat, yang Supra ditambah New namanya New apa, New Suprawan, New Suprawan. Kita dianggap tidak normal, Pak, pada waktu COVID. Suprawan berarti. Padahal kita pikir, Pak, justru kenormalan itu ada pada waktu COVID. Nyuwun sayu, Bu, ulil amri pemerintah MUI, Presiden instruksi pada gubernur, gubernur instruksi pada bupati, instruksi pada camat, instruksi pada lurah bersama MUI menganjurkan pada masyarakat, ayo sering mencuci tangan. Kula tak takon, mencuci tangan itu bentuk kenormalan apa tidak normal? Bentuk kenormalan apa tidak normal? Tapi
tapi bolak-balik cuci tangan. Gini tonggo cuci tangan, gini konco cuci tangan, gini dulur kurisa iso tok ra diwehi madang. Ini normal napa mboten? Ya normal ya tidak. Kapan kita memikir virus selesai? Virus corona keluar. Mungkin sekarang ganti nama Omikron, somben ganti Nakaro, ganti Naruto. Monggo yang lo saja. Para bapak, ternyata corona ini bisa memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Saya ingat betul, Pak, ada larangan untuk jamaah, sehingga masjid-masjid berganti nama. Masjid Baitul Muslimin, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Baitul Mukminin. Pada waktu itu diganti Masjid Baitul Macetin. Tapi alhamdulillah di tempat saya Masjid Jamek ini dengan adanya corona ini jamaknya semakin meluber sampai serambi depan. Kenapa? Karena 3 meter 3 meter. Sehingga pada waktu itu kita saling curiga, Pak. Ada orang batuk yang seharusnya alhamdulillah, tapi ning pasar kok ada wong watuk kabeh melayu. Yang lebih ngeri lagi, Pak, ada tetangga pada waktu niku kok mati di COVID kan. Di sini ada yang takziah, ada yang takziah. Sebetulnya tidak bahaya, Pak. Secara medis nyuwun sewu, mungkin besok ada yang di COVID kan. Kalau orang memang terjangkit virus corona kok meninggal dunia selang 3 jam, inangnya mati, corona ikut mati. Jadi Mbah Mudin tidak usah takut, kecuali satu, kalau ada orang mati dikoronakan atau mungkin corona, pas pada waktu dimakamkan terus mayite watuk, itu baru melayu wong. Winulari. Kita bingung, Pak. Sehingga singkatan-singkatan yang macam-macam ada PSBB. Karena pada waktu itu kerja sulit, uang sulit, muncullah singkatan PSBB, penghasilan sedikit, bojone bengak-bengok. PSBB hilang, ganti PPKM. PPKM itu adalah pengurangan penghasilan kiai dan mubalek. Selesai tanggalan itu. Tidak murah. Biaya negara nyuwun sewu, Pak, untuk menangani corona itu hampir 900 triliun. Jenengan pernah melihat uang 900 triliun? Pernah. Pun tak gambar nih mawon, sak triliun ki piro to? 1 triliun itu sak juta utah. Andai kata nyuwun sewu, Allah Indonesia ini menciptakan uang, ini pecahan terbesar 1 triliun. 1 miliar ya. 1 juta nyuwun sewu. Andai kata Indonesia itu uang pecahan terbesar 1 juta, 1 triliun itu butuh 1 juta lembar. Karena uang Indonesia itu 100.000,
berarti 1 triliun sama dengan 10 juta lembar. Nyuwun sewu Bu, jenengan pernah ngukur tebalnya uang Bu? Punyai? Kula alhamdulillah sampun kepang saya oleh Abah riyen zaman 12 tahun kesini, masih baru-barunya Bupati Pak Suwendar, Pak Sukandar. Bu, halo, jenengan pernah mengukur tebalnya uang? Uang ini tebalnya 0,2 mm. Berarti lek ditumpuk 10 sak juta, ini kalau kita ukur 1 mm, 2 mm, 2 mm kali 10 juta berarti 1 miliar. Ini adalah sama dengan 20 juta milimeter. Kalau dibulatkan 20 juta milimeter, ini sama dengan 2000 meter. 2000 meter dibulatkan lagi, uang 1 triliun kalau ditumpuk tingginya 2 kilo. Belum ada negara sampai sekarang yang mampu menciptakan bangunan yang tertinggi 2 kilo. Era 10 tahun terakhir ini rekor bangunan tertinggi adalah di Abu Dhabi, ya, namanya Burj Khalifah. Itu tingkat 365, tingginya 828 meter. Di launching itu pada tahun 2010, alhamdulillah, karena merupakan dunia pamer bangunan tertinggi, makanya Abu Dhabi mengundang orang-orang penting termasuk Pulau Katut. Saya tahu persis pemotongan pita ini sekitar selisih 2 meter. Pada waktu itu saya pas di depan TV melihat persis. Niki 1 triliun. Padahal IKN nyuwun sewu, Indonesia ibu kota negara yang alhamdulillah namanya sesuai dengan tema Muktamar NU di Jombang, namanya Nusantara. Ini pada waktu niku rancangan 500 triliun selesai, tersedot oleh Covid hampir 900 triliun. Makanya alhamdulillah kita masih diberi sehat, syukur alhamdulillah. Ya Allah Bu, kemarin pada waktu PPKM pertama, kedua, 3, mungkin sini sama Pak, setiap pagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Iki ngoten. Tapi kayaknya sebetulnya yang meninggal itu adalah orang yang punya penyakit bawaan. Sehingga nggen kula niku enten namine Sultan, Haji Sultan niku sugih, enom, seger, waras, ora lara. Moro-moro innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal padahal ya biasanya ora tau mati. Moro-moro kok ya mati. Memang siji pati, loro judu, telu wahyu, 4 pangkat 5 donya. Itu adalah kodrat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, para bapak, para ibu, tasyakur. Kita alhamdulillah diciptakan oleh Allah sebagai bentuk makhluk yang termulia di jagat. Istilah coro dalang sak ndule bantala ngurepe ngangkasa, sak lumail bumi, sak kurpi langit. Ini makhluk yang terindah, makhluk yang termulia. Ini adalah makhluk yang bernama
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim niku lek cara diartikan model kitab kuning pantes, gandes, luwes. Menungso iki dipacaki wae pantes. Karena apa? Takwim. Seharusnya para bapak, para ibu, nek kita lihat dari bentuk firman Allah fi, nyuwun sewu Kang Arifin, Kang situ jenengan. Nah, niki tunggal guru teng Blok Agung. Tunggal guru aja ganggu. Keranten Kang sinten Kang? Kang Rohmat ini teng pon. Camat. Camat. Alhamdulillah. Nggih. Camat. Camat Sungai Rubi, Sumatera Barat. Kula nggih camat. Calon mati. Kondi mulali aku. Nah, tunggal guru. Niki nek didelok sangka ilmu nahwu. Fi niku harful jarri bimakna dzarfi. Jadi bentuk keindahan manusia itu hanya dilihat dari segi casing. Uang niku lek dibongkar kabeh ra bejaji. Gak bejaji kabeh. Nyuwun sewu, Bu. Ada orang wanita yang cantik jelita. Ibaratnya dalang lir medo dari mangi jawantah meripate bawang sebungkul alisi nanggal sepisan. Bangkeane nawon kemit, mlakune kaya macan kemlekare. Suarane nurut usuk lek nguyuh enek musike. Saking ayune, nyuwun sewu. Mata yang indah bagaikan bintang kejora, meripat sing belalak-belalak niki jane produksi napa? Nah, yang keluar dari meripat itu apa namanya? Ketek. Ada hidung yang mancung, lirkadio bongkok semende. Hidung yang mancung itu meroduksi napa, Bu? Upil. Bejaji napa mboten? Nyuwun sewu, Pak. Ludah itu niku nyegeri napa gilani? Monggo. Ludah itu menyegarkan apa menjijikkan? Kantun delok, Bos. Lek ludah iki sik nemplek ning takwim bentuk manusia. Itu nemplek ning lambene wong ayu. Mari tuku bakso rada kepedesen, ketok ngilap. Ijan mentolo. Kenapa? Karena masih nemplek di takwim. Tapi kalau sudah lepas dari takwimnya manusia, terkadang yang ngeludah loh, kondilat nemoh. Sebetulnya manusia secara jagat makro ini adalah makhluk yang terlengkap, Pak. Sampai Allah menciptakan komponen dunia menurut para ahli ini ada 60 miliar. Komponen manusia ini sel-sel yang ada di tubuh kita ini juga 60 miliar. Termasuk Allah menciptakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan ini dalam tubuh kita juga ada, namanya rambut. Berapa rambut yang diciptakan oleh Allah yang tumbuh dari jasad manusia setelah dimasukkan alat, namanya alat pembesar. Sekarang nopo sing ora kena diitung karo alat? Bintang Milky Way niki sing meleret putih niku. Lek cara Jawa jenenge bintang napa niku? Bima Sakti. Itu ada 10 miliar rentetan bintang, diteropong bisa dihitung. Mana negara maju yang tidak bisa menciptakan alat hitung? Jepang dan Amerika yang tidak bisa menciptakan alat hitung, cuma menghitung dua. Jepang rasa menciptakan.
Saya pernah, Pak, membaca buku karangan Profesor Dr. Haji Iwan Gayo dari Sumatera Utara. Namanya buku pintar senior. Di situ ada, Pak, deteksi secara alat ya tidak total benar tapi mendekati kebenaran. Manusia dimasukkan dalam alat, rambut bisa dihitung. Seluruh tubuh ini rambutnya kurang lebih 125.000. Seluruh tubuh. Yes, rambut sirah, rambut brengos, rambut jenggot, dan lain-lain. Aku tak ngitung. Piro mau 120.000. Sak kapling niku pinten hektar? 2 hektar. Cara ditanami sawit berapa pokok? 280 sekitar. Wes 280. Berarti 1 hektar 140. 125.000 dibagi 44. Dibagi 44 sama dengan 2.800 hektar. Jadi cara rambut ini ditandur gang 7 karo 8 meter. Iki membutuhkan 2.800 hektar. Ini rambut sawah. Khusus rambut kepala nyuwun sewu. Bagi bayi TK, SD, MI, Sanawiyah, SMP, SMA. Rambut, pernah ngitung rambut, Bu? Rambut kepala? Pernah? Pernah? Gak pernah ya? Saya ini sudah tidak begitu usum. Biyen iki ada paguyuban penghitung rambut. Jadi setelahnya kerja di rumah, nyuci, nyapu, masak selesai, kumpul 10 orang di teras, hitung-hitungan rambut karo gembreneng maca selawat. Niku jenenge apa niku? Petan. Jenengan semer bahasa petan. Petan itu bahasa Timur Tengah, bahasa Arab. Fitanun piro-piro fitnah. Mulane wong golek tumo cari kutu petan kuwi terkadang tumo oleh siji 17 omah jeleput wis. Rasani kono fitanun. Nyuwun sewu, Pak. Rambut kepala saja itu bagi anak kecil sampai SMA, kecuali seperti saya. Ini sudah punya persatuan komunitas Perbagin. Napa? Penimbak senes. Perbagin itu persatuan bathuk kinclong. Brodol. Dan kebrodolan rambut nyuwun saya, Bu, mungkin terlalu pengap. Tidak pernah lepas jilbab. Terus terlalu pengap akhirnya bisa brodol. Atau mungkin terlalu bebas terbuka sehingga terkena sinar matahari, sinar ultraviolet, brodol satu persatu. Atau mungkin sering stres, sering bingung, sering panik, itu juga mengakibatkan brodoli rambut. Mungkin sering sakit kepala. Sakit kepala juga macam-macam. Kalau rasanya di belakang sini berat, itu indikasi hipertensi atau darah tinggi. Kalau sakit kepala depan, ini gejala flu. Kalau sakit kepala itu kanan atau kiri, namanya vertigo. Nek mumet sandas kuwi utange akeh. Nyuwun sewu, Pak. Sak napa niku rambut kepala itu tidak kurang dari 25.000.
Ini lahan kita. Pada Rasulullah sudah janji, barang siapa yang mengusap rambut kepala anak yatim, ndak usah nunggu bulan Muharram, ndak usah nunggu bulan Muharram, mengusap kepala anak yatim, satu, dosa kita akan keluar dari sela-sela jari kita sebanyak rambut anak yatim yang kita usap. Dan Allah besok akan mengangkat derajat kita. Setiap rambut satu ini akan bisa mengangkat derajat kita besok di surga. Allahumma. Para bapak, bayangkan, sehingga Rasulullah menitipkan pada anak yatim satu ayat untayan Al-Quran khusus anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ustaz ini diangkat derajatnya. Derajat itu apa Pak Amin? Derajat itu ada ulama yang mengatakan derajat itu enek sing maknani ondo. Ondo ki cara bahasa Indonesia ini apa Gus? Tetangga. Jadi naik tetangga. Makanya ada kitab namanya Madarijus Su'ud. Ondo alat munggahi marang Gusti Allah. Ada lagi ulama yang mengatakan derajat itu adalah pangkat. Kita kalau di dunia ahli ngusap rambut anak yatim, satu kepala anak yatim diangkat pangkatnya 25.000. Rasulullah tidak bohong, Rasulullah pasti janjinya tepat. Besok insya Allah dengan ikhlas kita akan menempati posisi di surga tingkat 25.000. Itu kepala satu. Kalau mungkin anak 10 ya swargane ning malah deleh ning dhuwure swarga. Jadi nasang ning talang. Bayangkan, negara kita Indonesia, saya menghitung Pak, derajat tertinggi ini hanya 16. Satu presiden, nomor 2 wakil presiden, nomor 3 dirjen, nomor 4 menteri, nomor 5 gubernur, nomor 6 wakil gubernur, nomor 7 bupati, nomor 8 wakil bupati, nomor 9 camat, nomor 10 sekcam, nomor 11 kepala desa, nomor 12 sekdes. Ada kerawat desa yang tidak bisa disingkat, bendahara desa. Badhe ndak pundi Pak, ajeng tenggene Pak Sekdes pantes. HP-nya nanti Pak goleki bedes. Sekdes. Nomor 13 Kasun. Nomor 14 RT RW. Nomor 15 RT, 16 Hansip. 16 derajat sudah sampai posisi derajat tertinggi Indonesia. Loh ini loh Rasulullah menjanjikan besok akan dibalas ya, sama dengan rambut kepala anak yatim yang kita usap. Sehingga kepangkatan angkatan bersenjata ABRI nyuwun sewu kalau saya sebut salah sebutnya. Bintang 1 namanya nama Legend, Letnan Jenderal. Bintang 2 namanya Majen, Mayor Jenderal. Bintang 3 namanya Brigjen, Brigadir Jenderal.
4 jenderal penuh, ini sudah jenderal. Kita sementara bukan hanya bintang 4, tapi kita punya bintang 9, namanya N. Mboten gemen-gemen Pak. Para kiai kuno menggambarkan gambar logo simbol NU niki ditirakati Mbah Yai Ridwan, sehingga di situ ada bintang 9. Nopo sing boten songo? Indonesia hurufnya 9, Nusantara hurufnya 9, Tanah Jawa hurufnya 9, Pancasila hurufnya 9, Wali ada 9, Wali Songo hurufnya 9. Insya Allah jeng Jumat budal. Ratune negara Ngamarta sing adil jenenge Puntadewa 9. Bare Brontoyuda Ngamarta niki ratune jenenge Parikesit hurufnya 9. Patihe jenenge anake Sentyaki jenenge Raden Songo. Songo karo Songo 18, 1 karo 8 Songo. Mulane nyuwun sewu, angka 9 adalah angka yang tertinggi. Kok ada angka wani ngelangkai angka 9, kualat kembali kepada 1 dan 0, namanya 10. Mulane NU ki malati Pak. Sapa sing frontal dengan NU? Sejarah bisa dibuktikan. 65 NU baru 8 juta. Komunis PKI 20 juta lawan 8 juta. Wani kurang ajar karo NU, selesai. Nyuwun sewu, kula niki rada gendeng NU. Darah NU iki. Banser yo duwe niki. Ban serep. Serepe kiai. Seragam Lazisnu punya. Ansor duwe, sing ra duwe Fatayat karo Muslimat tok. Malah ngayune pol. Tapi alhamdulillah Bu, saya di rumah itu punya rutinan setiap hari ngisi Fatayat. Karena istri saya itu PAC, ketua PAC Fatayat Tegal Delimo, jadi bendino ya tak isi. Rutin nih. Isi matanya di Makanya kita syukur, alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang kula muliakan, makanya syukur dan syukur. Kita diajarkan syukur adalah merupakan sayap kiri, sabar merupakan sayap kanan, terbang bersama untuk menuju pintu nyuwun sewu. Saya pernah diceritani konco niku jereke sangka lek nyeritani koncone kanca kula. Kancane kanca kula ceritani kancane koncone kanca kula. Kancane koncone kanca kula niku lek nyeritani kancane koncone tanggane kanca kula. Ada seorang suami istri yang sama sabar dan syukur. Karena apa? Ingin meraih ridho Allah, surga. Sementara suami istri kuwi sing lanang iki biasa. Tapi setiap hari sing lanang itu merupakan suami idaman, sabar. Setiap hari selalu tersenyum, melihat istrinya tertawa. Setiap pagi menunggui di dapur istrinya masak. Akhirnya sing wedok risih. Ora lho Pak, jane sampeyan guyang guyu bendina mesem ngene lho, Dik. Bayangkan siapa orang laki-laki seluruh dunia yang beruntung seperti saya. Sampean ngerti, saya dirah rupane ya ora ganteng, finansialnya ya ora sugih, pintere ya ora pinter. Mendapat istri seperti sampean mar'atu sholihah, sapa sing ora marem. Makanya saya bersyukur pada Allah. Saya bersyukur karena ingin meraih ridho Allah. Akhirnya istrinya saya podo Pak. Aku ya ngono Pak. Lek aku ora sabar, jane ndelok sampean iki ya unek-unek tenan. Wis rupane kaya ngono. Dirah kayane ora
kaya mangane oke. Cara aku ora sabar, Pak. Tapi karena saya ingin meraih ridho Allah, sampean syukur, saya bersabar. Insya Allah kita berdua bisa masuk surga. Apalagi para bapak, para ibu ini Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga, faidan aksaru ahliya al fuqara wal masakin. Kanjeng Nabi melihat surga dan melihat surga di sana ternyata 99% penduduk surga adalah para fakir miskin. Tapi nyuwun sewu, setelah Rasulullah melihat neraka, faidan aksaru ahliya anisa. Aja mentelnya aku sih. Rasulullah melihat penduduk ahli surga, ternyata di sana 99% adalah wanita. Sampai Kanjeng Nabi menceritakan pada anaknya Dewi Fatimah, histeris, ya Rasulullah, kenapa umat saya para wanita banyak yang masuk neraka ya Rasulullah? Apa karena tidak ibadah? Apa karena tidak sholat? Apa karena tidak beramal? Apa karena tidak ini dan itu dan sebagainya? Hendak wahai anakku, ketahuilah mengapa wanita banyak yang masuk neraka, karena kebanyakan wanita itu durhaka pada pengumuman. Wes so sampean paribasane kopat kapita kaya buntu tapi mabur kaya manuk beranjangan. Maca Quran sedina khatam 27 kali. Tahajud setiap malam. Jamaah selalu. Tapi model istri semacam itu kok bendino gatel niatine wong lanang, angel mlebu swarga. Pun toh ngamal tak madhep rono sik, Pak. Ngamal sampean kaya nabi. Ibadah sampean kaya wali. Tapi setiap hari jenengan saya durhaka pada suami, surga tutup tanpa ampun bagimu. Nyapa mentelongi aku. Nyuwun sewu, Bu. Nyuwun sewu. Ilek kiai kene rawani ngungkap kitab iki sirun min sirillah. Nyuwun sewu, Bu. Jenengan kuwi sebetulnya cara kitab lho niku, tekokno ning Mbah Yai. Sampeyan ki dadi wong iki jane iki diapusi karo wong lanang iki bendina, saking sampeyan ra krasa. Iya. Seorang istri masa itu enggak wajib. Enggak wajib. Itu kewajiban suami. Makanya mulai besok istri-istri seluruh kabupaten sing ora teko pengumuman, Bu, masang toa sing banter ndak wajib. Bahkan seorang laki-laki berani menikah harus golek nih batik gawe masak nih istrine. Seorang istri yakin tidak wajib masak, mencuci apalagi. Sampean kalau masak ra wajib, mencuci ra wajib. Lingak-lingak golek sing lanang tuh. Pak rungokno kupingmu. Sama masak wajib ya. Esuk rongane wedang lambene modot 3 cm rasakno sesuk. Ndak wajib. Masak ora wajib. Fitri, mana Fit? Fitri. Bahkan nyuwun sewu. Jenengan menyusui anak. Loh, ini kita. Seorang suami kudu ngontrak sehari berapa? Biasanya nyaping itu berapa tahun? 2 tahun. Anak kula 3 mboten kula sampe kabeh. Belenger karepe dhewe.
pun TK marang-marang lho rame to le mambu lokok. Iki tak Bener kabeh. Nuwun sewu, Bu. Ki cara kitab lho. Engko ben iso sabar seimbang itu lho, ben aja saling salah menyalahkan suami istri. Sebab sekarang faktanya nyuwun sewu Pak, di Banyuwangi sendiri itu sak Jawa Timur ranking nomor 1 wong pegatan 2021 5.333. Ya karena ini nggak ngerti ilmune. Jenengan menyusui anak, nyuwun sewu Bu, ini suami harus berani ngontrak sehari berapa kali 2 tahun. Ini nyusoni anake, nyusoni pake, hitung nek. Oke Bu nggih? Nggak usah masak nggih? Mulai besok nggih? Nggak usah nyuci, minta dikontrak. Oke? Oke? Syaratnya loro. Nggak usah masak, nggak usah nyuci, menyusui anak minta dikontrak, syaratnya 2. Angkat tangan. Angkat tangan. Syaratnya loro. Dibuka piye Pak? Buka piye Pak? Piye Bu? Bapak-bapak ya ini yuk dibukai. Loh, karek oke apa ora sampean? Wong lanang ngomengkel. Buatine amen to hari ruwet. Ngajirine pisan sesuk malih ngene. Jenengan rasa masak, rasa umbah-umbah, njaluk dikontrak syaratnya loro 1. Jenengan lek diperintah dengan suami mangkat. Kon isa-isa budak. Kon umbah-umbah mangkat. Suami pulang jam 2, Dek, apa Mas? Gawekno kopi, ora kenek lingak-linguk. Kuwi lek dikongkon, ra dikongkon ndak wajib. Jadi kongkon ae, kongkon apa ae, perintah apa ae, ping pira ae, ning ngendi ae, manut. Pit. Nomor loro, jenengan rasa masak, rasa umbah-umbah, nyusoni njaluk dikontrak. Memang kalau awal hidup sebab dasar dengan ajar, nyuwun sewu Pak. Pak Guru, Pak Ustadz, kula tak takon. Engko lek iso jawab nek balik. Dasar karo ajar. Niki masih kuat mana? Dalam pengaruh kehidupan. Ajar dengan dasar. Napa Gus? Dasar. Yang lain? Seterok-terok toh. Wes, kula ora iso jawab. Cuman saya mau cerita. Pada waktu Raja Harun ar-Rasyid punya rakyat yang humoris. Namanya sinten? Abu Nawas. Indonesia punya Abu Nawas yang bisa meredamkan hanya 1 dan 2 kalimat. Gitu aja kok repot. Hanya 1 2 kalimat selesai sudah. Cara sowan ngene Gus kula niki pripun, punya masalah, punya problem yang sangat berat. Lah iso mbok pikir apa ora? Mboten saged Gus balik, ora usah dipikir. Gelemen mikir, mulih gitu aja kok repot. Tawakan aku saya punya problem Gus gini kena dipikir. Kena dipikir bingung balik. Gitu aja kok repot selesai sudah. Nyuwun saya Pak, kembali ke Quran. Harun ar-Rasyid ini sebetulnya sangat benci Pak kepada Abu Nawas. Kenapa? Karena Abu Nawas itu pengkritik ulung. Ya kayak Gus Dur kira-kira.
setelah Habibie disuruh pulang menciptakan pesawat namanya Gatotkaca, didol ora payu dol nih beras ketan. Akhirnya Gus Dur menafsiri Gatotkaca itu kepanjangan dari gagal total kakean cocok. Gatotkaca pengkritik, sehingga Harun ar-Rasyid itu menjerat Abu Nawas ini sulit. Suatu ketika Abu Nawas itu ditanyai oleh Raja Harun ar-Rasyid, Bu Nawas, menurut sampean ajar dengan dasar itu kuat mana mempengaruhi dalam kehidupan manusia? Abu Nawas jawab, dasar. Gak bisa, masih menang ajar, gak bisa. Kalau menurut saya menang dasar. Sudah, besok dibuktikan kalau sampai sampean kalah maka sampean penjara. Oke. Abu Nawas pulang lah. Akhirnya Harun ar-Rasyid ini adalah mempertahankan apa namanya idenya. Setelah Abu Nawas pulang, ini memanggil pawang. Ngertos pawang ya? Ahli binatang. Dipanggil dalam kerajaan, suruh mengajari kucing. Sehingga kucing ini lihai banget. Tepuk tangan satu kali bisa berdiri, bisa melompat 2 kali dengan menurut isyarat-isyarat tertentu. Diajari sehingga lihai untuk mementangkan pendapat Abu Nawas. Tapi Abu Nawas nggak kalah licik, ngerti lek Kaisar Harun Rasyid setelah Abu Nawas pulang mengajari kucing. Abu Nawas setelah dipanggil, Abu Nawas lewat kebun atau lewat sawah mencari tikus. Setelah tikus ditangkap, masukkan dalam saku. Loh, budal. Bu Nawas, mari kita adu pendapat sampean dengan pendapat saya. Menurut sampean pengaruh ini yang mempengaruhi manusia karena dasar, saya adalah ajar. Coba nanti menang mana? Sampean kalah, penjara. Oke. Akhirnya kucing ini dipanggil. Satu kali bisa berdiri bernyanyi. Abu Nawas nyantai gitu aja kok. Repot. Di hadapan kucing, tikus dilepas. Kucing melihat tikus, wong dasar kucing. Meskipun diajari sebagaimana lihainya, wong dasar kucing nalurinya kalau melihat tikus pasti dikejar. Sudah diberi syarat, lupa semua. Kejar sana, kejar sini, lah hilang. Berarti dasar lebih kuat. Semoga anak kita ini kemanapun hidupnya, menjadi apapun saja, selalu berdasar Allahumma. Para bapak, para ibu, ya semono kuwi pramila suasana ingkang kados mekaten. Monggolah kita banyak bersyukur pada Allah dengan alhamdulillah. Sudahlah, hidup itu bikin ringan saja. Bikin ringan saja. Nggak usah mikir yang macem-macem. Kenapa Allah menciptakan innal likulli abdin maziyah? Setiap hamba ini punya keistimewaan. Pengenlah kepengin, tapi jangan meniru. Kenapa? Karena istilah Jawa penyandang karo penyawang kuwi ndak padha. Kalau kita lihat presiden itu adalah indah, nyanyi-nyanyi dikawal. Coba Pak jenengan yang itu kawal bojone, gelem. Pulau Sumatera dikawal moh ngonang-ngonangi. Kalau orang melihat presiden itu enak, sana dikawal, mandi dikawal, situ dikawal, makan dikawal, jadi malah judak.
Suatu ketika Pak, ini hanya gambaran untuk meredam suasana. Ada binatang. Lek cara kene kodok cilik ini kan apa jenenge? Salah. Salah. Kodok cilik niku lek cara nggen kula kodok kecentet. Lek percil ki anake kodok. Enak percil. Ketendat sih. Ya kecentet. Percil tuh pas nyantai. Ya di belakang rumah ada comberan, ada kolam. Jadi percil sama induknya. Akhirnya si percil itu ngomong sama induknya, mama. Sekarang kan model mama papa. Papamu ning dile, macul. Akhirnya tonggone lewat dalem bu. Lah mamamu nyandi lah niku teng omah mangan pisang sak papae. Dianggap sapi. Akhirnya si percil ngomong sama induknya, kenapa melihat capung atau melihat jentrung? Dunia jentrung sangat indah sekali. Terbang sana, terbang sini, pindah sana, pindah sini. Akhirnya si percil ini melihat keindahan dunia capung sangat indah sekali. Akhirnya menangis pada induknya. Sudahlah nak, Allah menciptakan dunia kita ya seperti ini, harus kita nikmati. Kita nikmati, tidak usah kita melihat dunia lain. Allah menciptakan kita ya di rumputan, ya di comberan, ya di kolam. Ini sudah merupakan habitat kita. Tidak mah pokoknya jenengan harus mendoakan pada Allah, saya ingin menjadi capung karena indah sekali. Suatu ketika pas si percil ini menangis pada induknya, ada burung pentet. Semerap burung pentet. Pas capung terbang, jentrung terbang, disamber oleh pentet di bawah lari gawe ngloloh anake. Baru ngger. Doa ibu adalah mujarab. Andai kata saya nangis pada Allah Tuhan kita, sampean diciptakan oleh Allah berubah jadi capung. Mungkin Allah mengijabahi doa saya karena adalah doa ibu mujarab. Tapi lihatlah, andai kata saya tadi mendoakan sampean menjadi capung, selama tinggal detik ini sampean dengan mama sampean, lihat sekarang capung sudah dimakan oleh burung. Makanya nikmat dan tidak kehidupan tinggal kita yang merasakan. Kebahagiaan orang di jalan menyangka kebahagiaan di kanan jalan, sementara kanan jalan menyangka kebahagiaan di kiri. Monggo kita nikmat yang ada kita syukuri, yang belum ada kita kita cari. Bila ada membaca alhamdulillah, bila kita diberi rezeki oleh Allah, monggo kita berderma kepada fakir miskin, kepada anak. Parah Bapak. Pada waktu Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang bergolak bagaikan apa ya gambarannya? Wes terserah. Dalam tafsir kan cara Raja Namrud membakar itu kan seperti itu. Seluruh negara disuruh mengumpulkan kayu, akhirnya kayu dibakar. Nabi Ibrahim dibuatkan alat tersendiri ya untuk menyentil ini, cedak langsung terbang pas di tengah. Nabi Ibrahim jatuh di tengah api. Di situ disaksikan oleh 3 binatang. Satu adalah cecak, 2 ular, ketiga burung prit. Burung prit. Napa Gus?
Manuk emprit itu emprit pipit. Para bapak, sikap tiga binatang ini lain. Namanya ular dan cecak itu selalu meniup api, tapi namanya burung pipit itu menyibukkan diri untuk mencari air, disemprotkan ke api yang membakar Raja Namrud. Gak mungkin, secara akal gak mungkin. Itu pun dibuli oleh ular oleh ulo karo cawe lah, predapurmu. Apa ndak tahu kalau api menggunung semacam itu loh, cucukmu loh, muat air berapa? Ndak mungkin mbok yo mikir karo molomu loh. Tapi jawaban burung emprit sangat falsafah sekali. Ular, cecak, saya tahu. Aku ki ngerti ora usah mbok omongi. Saya tahu kalau saya tidak bisa memadamkan api Raja Namrud. Tapi saya besok ketemu Allah, saya punya jawaban. Karena saya tahu Nabi Ibrahim sebagai Nabi Allah, Nabi Ibrahim kekasih Allah. Saya tahu Nabi Ibrahim dizalimi oleh Raja Namrud. Kalau saya besok ketemu Allah, saya punya jawaban. Wahai burung pipit, sampean tahu melihat kekasihku, melihat nabiku dibakar oleh musuhku, apa yang kamu kerjakan? Saya akan jawab, ya Allah, saya sudah berbuat. Meskipun toh saya tahu air yang saya semprotkan ke api itu tidak akan memadamkan api, tapi saya sudah berbelasungkawa membela nabimu. Ular, cecak, saya sudah punya jawaban besok kalau ketemu Allah. Makanya spontan para bapak, para ibu, karena ular dan cecak ini selalu ngompori api yang untuk membakar Nabi Ibrahim, makanya sekali itu dua hewan ini adalah menjadi binatang yang terlaknat. Dalam hadis disebutkan sapa sing nyuwek nyuwun sewu cangkeme cecak ya ngono kae. Sapa sing mateni ula mangkotala hayatan fakana maqotala musyrikan fisabilillah. Barang siapa yang membunuh ular ini podo karo membunuh wong musyrik pada waktu perang sabil. Gampangane sapa sing iso mbunuh ular jedet ini podo karo budal ning Palestina iso nugel gulune wong Israel siji. Mulane rasah ning Palestina matenono ula cukup. Silahkan bela Islam, budal ning Palestina, kita berjuang membela di sana, oke, tapi harus tahu situasi dan kondisi, minimal punya sangu, minimal roh medan, minimal harus tahu strategi perang. Lek pokok nekat tok budal ning kono urung nyapa-nyapa, teko pesawat wis nyerahne nyawa, tiwas yatim para putra, bojone engko mungkin dadi rondo. Kenapa? Krono nekat, tidak tahu situasi dan kondisi. Tak terus nih kondisi. Mulane uang terkadang Pak mek kur nekat tok ra tahu situasi, lho malah cilaka kok. Ning Indonesia peraturan lalu lintas kalau kita salipan ini biasanya ambil yang kanan atau yang kiri? Sana dari sana ambil yang kanan atau yang kiri? Kanan ya, itu sudah undang-undang negara lalu lintas. Bener, kita naik sepeda jalan hotmi 100 salipan kiri ambil kiri, benar. Tapi kita harus tahu situasi dan kondisi. Aja kok nekat tok peh bener numpak sepeda satu tung sementara kok ngarep enek tronton nyirik-nyirik ngiwa. Aja nekat. Diomong kang ngene ben sing penting aku bener. Indonesia peraturannya ngene lek truk nabrak aku sopire dipenjara bener. Sopire dipenjara ning jenengan ya moncrot.
gara-gara mengandalkan kebenaran, tidak tahu situasi dan ya, semoga-moga kita doakan pendidikan menika merupakan pendidikan yang benar-benar menjadi pemimpin kader-kader pemimpin bangsa yang iman dan bertakwa. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, saya kira cukup sekian. Wonten bisian saking panitia Pak Yai Agung Haryanto memilih doa oleh saudara saya Bapak Kiai Ali. Ini sudah saudara Pak Kiai Ali, ketemu di Oku Selatan 15 tahun yang lalu. Mungkin ada kata kasar yang menyasar, halus yang terserumus. Saya sebagai manusia biasa, Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.